cakap cerdas penuh inspirasi, bercerita, bertukar pikiran untuk masa depan, menuju keberhasilan dan kebaikan. Oh, oh. Cerdas itu nama programnya. Cerdas, cakap-cakap cerdas penuh inspirasi. Cerdas menerapkan temuan Judith Glaser PhD tentang conversation intelligence bahawa cakap-cakap cerdas bisa meningkatkan imunitas dan mendorong daya cipta. Pokoknya kita bicara tentang berbuat kebaikan. Yes. Anal Ginting sebagai obor penerang orang Karo untuk bisa lebih terang kepada semua kita ini. Ya, ada bagi sebelah percakapan tak dari sekali mujurwan badu duana. Aku akan pertama lebih kerana persikapan sidang moderamen tak. Jadi Gundari Badi katakan bahwa metode itu sadangan jamaah live streaming ni. Ya, live streaming secara virtual, virtual. Secara virtual, ya, secara virtual. Ini maksudku, secara virtual. Bagaimana persidangan dari masing-masing runggun klasis ia, bagaimana pekam keri-keri si mimpin persidangan ada ibas salah tempat dari. Uga persiapan sejauh untuk secara teknis dan dokteris lah Serina. Tak kam lebih apa kam lebih dua nak? Tak sedina tak impalku ketum apa perlu dalih ya. Oh, kam lebih impalku pendeta kami, ketua umum kami. Silakan. Ya, begini suraku gua nih. Isu keterang lah mengetuk dulu. Jelas sekali. Ya. Jadi pertama lebih persikapan Genduari nggo lebih fokus. Oke. Karena teknis. Karena secara substansi memang keputusan sidang kerja majelis sinode memang menghindari dua alternatif. Yap. Tapi inen dari segi situasi keadaan bangsa negara anta bagaimana situasi karena pandemi COVID, maka lebih baik akap secara virtual. Ya. Maka secara virtual lenda memang terbagi dua kali. Oke. Ya, dia live streaming, dia Zoom. Ya. Maka laku dah nari gua mon idah gambarkan mon lah. Ulah kam sanksi bas rekaman lah kari lead lalap Oke, palku bagai. Maka ibas persiapan secara teknis ya lebih karena masalah tempat lebih memang Modramin Marenda menawarkan ada 3 tempat, ada di Retreat, ada di Sentrum, ada di Medan. Tapi menurut analisa penelitian daripada tim AT panitia, maka pelaksanaan maka lebih aman dan lebih baik nanti center kita itu dari Medan. Oh, termasuk supaya jaringan KPMA? Iya, supaya nanti cocok. Apabila ada gangguan-gangguan kita lebih cepat itu mendapatkan ahlinya di Medan, bisa tetap memperbaiki. Iya, setuju. Amin PBG tentunya tiga klasis kan ia berkumpul. Ia berkumpul tapi EPKD tetap ipantau panitia khususnya bidang eti untuk melihat sinyal. Iya. Mana klasis A
kira-kira di daerah mana ini, barat, selatan, di mana ini kira-kira sinyalnya nanti lebih baik. Nah, dan itu sudah kami bertemu Modramen dengan klasis, pegawai, dan tim IT daripada panitia. Enda ngom maka krina klasis enda gobanci enda ngenen kira-kira daerah mana ini sinyal tiap-tiap klasis itu yang bagus. Nanti kesuksesan sinode kita itu semakin baik. Iya. Dan lebih lanjut daripada itu, begitu juga nanti sidang kelompok. Nah, tentunya waktu kita pleno, waktu kita live itu bisa berkumpul semua. Tapi begitu nanti pembagian kelompok, itu tidak mungkin lagi di satu. Tapi bagaimana lagi itu dipecah lagi nanti dia itu. Pemainnya ada 30 orang satu klasis, dipecah lagi menjadi 7 bagian, 7 kelompok. Dan itu di mana lagi tempatnya? Apakah di rumah Sianu, apakah di kedai Sianu? Mungkin di situ lagi dia nanti supaya bisa lagi dia bergabung supaya sinyalnya tetap bagus. Iya. Intinya bagaimana supaya sinode ini sukses? Iya, dan semua bisa terpuaskan kerina peserta sidang. Iya. Nah, endam harapan segenduari bagelah. Oke. Nah, bagaimana mencakap lebih. Woi, bagus. Sadanarikal, berarti tim IT endang go siap membackup Iya. Siap membackup kokak lead piga si benar-benar ahli kali ia untuk kai live streaming ras Zoom dai gelang. Setiap saat misalnya baik kata dai dari setiap klasis ada masalah sinyal, enda tersa jalan solusinya jalan keluar. Bagai dari pengertian si ijelaskan domain bagus. Iya, tapi yang bisa dipantau oleh panitia mungkin itu yang berkumpul. Tapi mungkin nanti di klasis Jakarta itu mungkin nanti di Rugun-Rugun dia mungkin lebih siap lah. Sadana Rika Pedungku Bandung. Iya. Enda artinya berpikir antisipatif kita. Iya. Kuakap ngom pernah diskusi panitia. Malabu mungkin disusupi oleh orang dari luar, Pak. Itu sudah kita antisipasi. Ya. Maka ngor sedeningan alo istilah apa istilahnya itu subscribe itu polisi subscribe itu ya. Iya. Itu nanti kita adakan itu untuk mengantisipasi seperti itu. Dan kita nanti untuk melegalkan itu sistem kita ini virtual persidangan kita. Itu kemungkinan saja nanti kita buat itu MOU dengan bidang IT lah. Supaya nanti itu dari gelemen kita. Karena secara de jure maka persidangan secara virtual itu sudah sah. Iya. Oke. Bujur empalku di bagian makin optimis kita bahwa sidang kita akan berjalan dengan baik dan terutama Bas Toto dan Gundari Nari Krinana tetap Tuhan kasih jagai persidangan teda dan ini menjadi sejarah baru Gerejanta. Baru Gerejanta dan ini akan menjadi sejarah yang akan tercatat untuk selanjutnya bagi sidang sinode tahun 2021 benar-benar menjadi sada tonggak ibas perkembangan Gerejanta. Maka aku dari kualihkan punung-punungku sedinaku Pendeta Ginting sebagai sekungta Sekretaris Umum Modramenta. Dari sisi konten persidangan jadwal-jadwal acara sedinaku ada gua anggo persikapan. Ya, bujur sedina. Jadi si pertama lebih kita melakukan sosialisasi, melakukan pelatihan mankrina pegawai, klasis, kelas operator ditunjuk oleh BPMK. Bagus sekali. Penginputan data peserta sidang majelis sinode. Jadi krina peserta akan terdaftar secara IT.
Tidak peserta tidak boleh masuk. Ya, bagian Ini sudah kita lakukan. Jadi ini sudah kita lakukan dan akan terus didampingi. Jadi go mulai. Ya. Dari daing ikatakan sebagai Ketua Umum Pendeta Purba, persidangan sidang Sinode EDA akan dibagi 7 kelompok. Oh, 7 kelompok sana ya. Oke. Karena mengingat adi gelgel 10 sada kelompok atau 10 dua, EDA arkiteken waktu tak terbatas. Maka kita lebih fokus kuas kelompok yang dianggap penting Ibasena. Makanya klasis nanti akan mendistribusikan peserta sidang majelis sinode utusan dari Runggun dan klasisnya. Akan mereka distribusikan ke kelompok itu. Dan by IT. By IT. Ibasena. Jadi persiapan kita sidang majelis sinode EDA ilakokan tanggal 15 pembukaan. April. 15 April pembukaan. Pembukaan ilakokan alu live streaming. Live streaming. Kerina perpulungan banci ngikuti sang ngenenca. Kenari kencadung kari pembukaan acara kerina seremonial, maka ilakokan sidang majelis sinode EDA secara virtual Zoom. Yang ikut hanya yang terdaftar Ibasena. Yes, bagus sekali. Karena persidangan arkiteken EDA secara virtual, maka ikutkan diskusi kami ras masukan ibas krina teman-teman sehingga pernah melakukan sidang majelis sinode bagi persidangan secara virtual, maka sadawari persidangan dekahna maksimal 5 jam ngenca. 5 jam, Bari. Oke. Termasuk IJ jam istirahat makan. Iya. Maka sidang akan dimulai nanti tanggal 15, lalu 16 dan 17 adalah jadwal pemilihan moderamen GBKP. Iya. Pemilihan moderamen GBKP dilakukan dengan e-vote. Jadi electronic vote. Dari katakan PLT, EDA sangat dijaga. Kita menghindari hacker yang masuk. That is, bahkan kita juga meminta nanti polisi untuk membackup dari kejahatan untuk ada orang-orang yang mengganggu Ibasena. Sehingga e-vote ini akan meninggalkan jejak yang kalau ada perlu dipersoalkan, dia bisa merekam. Itu dia. Bagus sekali. Sebab kami moderamen mengatakan panitia karena pilihan kita virtual, yang pertama sekali adalah trust, kepercayaan. Harus ada kepercayaan. Sebablah kepercayaan tidak mungkin kita bisa laksanakan. Dan puji Tuhan, kita memakai konsultan yang cukup baik dan sumber daya manusia kita yang sangat baik. Bagus sekali. Tanggal 18 adalah pelantikan moderamen terpilih periode 2020 sampai 2025 secara live streaming. Secara live streaming ya. Kemungkinan besar akan dilaksanakan di salah satu Runggun GBKP yang ada di Medan. Kita sudah jajaki kemungkinan besar Runggun GBKP Batang Serangan. Tapi yang hadir pun nanti dibatasi karena mengikuti prokes. Betul. Jadi, itu tetap prokes. Jadi bagi dai gue singkatkan PLT, pada onsite yang mengikuti alir secara onsite dibatasi jumlahnya, sangat dibatasi. Dan yang ikut onsite akan menjalani karantina. Kalaupun 5 jam persidangan, dia tidak boleh keluar dari tempat yang sudah disiapkan. Dan dilakukan swab kepada yang di dalam tinggal. Jadi kalau ada yang keluar harus swab. Kalau yang di dalam sekali saja swab. Dan tim medis kita sudah siap untuk melakukan swab. Ya, karena acara iba sidang majelis sinode EDA, seksi acara nggo erban acara. Jadi diatur sedemikian rupa. Syarat kari Simabai kebaktian untuk mendah Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom, apakah dia
langsung dari sana atau recording. Itu persoalan IT saja. Oke. Nah, bahkan ya kita minta juga sambutan-sambutan dari pejabat dengan recording atau bisa langsung, itu juga kita harus memanfaatkan secara teknologi virtual iba seda. Bujur seksiatara go dikapkan seda. Artikan kari enda secara virtual, maka sidang kelompok terbatas waktu. Maka percakapan harus dia secara optimal, harus produktif. Makanya bahan-bahan krina sidang majelis sinode enda enggo ibagikan. Dana yarapkan kami lit tanggapan-tanggapan oleh sidang majelis sinode guna ijabab oleh modraman atau si terkait. Oke. Kali iba sidang kelompok tadi nambahi rekomendasi usul-usul, dan pada waktu pleno kita harap tidak banyak lagi percakapan. Dan kita memakai chat yang paling banyak. Ada masukan chat. Kita sudah siapkan co-host 7. Tulis juga 7 untuk membackup semua yang pertanyaan-pertanyaan supaya bisa langsung didapat iba seda. Iya, Edi. Ada persiapan dari acara. Berikutnya, bahan-bahan dube bulan 4 tahun 2020 go siap kita sidang majelis sinode, piga bahan go isikapkan panitia. Oke. Tas, cendera mata. Lit bahan singgoi cetak. Akan didistribusikan ke peserta melalui klasis. Tapi situhuna bahan ngo slit ibas Google Drive. Google Drive ngolit bahan ibas seda. Bagus. Jadi endam kari ia gelago sitek. Jana tentu kari mungkin daili tersungkun-sungkun. Bukan dari mimpin persidangan kelompok. Geduari nari si persiapkan di ketua sekretaris kelompok. Tentu sinen krina gelamuhuli dan enda kari banci yamandu ditambah oleh narasumber ibas murah menari. Si banci iseken kami senina. Jadi ada persiapan toton taras-ras murah banci silakukan alu maksimal ibas seda. Luar biasa. Jadi si kucatat ada bagai adi engum lit krina bahan mas Google Drive bagi kata dudai. Maka kuakap kerina peserta sidang beda tetapkan dari masing-masing runggun masing-masing klasis. Dari tengah waktu 2 bulan hari, mari dibacalah. Apa bagaimana guys? Mari dibaca, mari dipersiapkan. Lit akan dusi man penungkunan langsung sungguh kemudraman. Kuakap dari sana sisi sedina. Nanggo jauh lebih bagus. Arti nanggo dihimbau kerina peserta sidang sinode datang ke persidangan nanti dengan terlebih dahulu sudah membaca, tentu kualitas persidangan si 5 jam sehari naik wakaf baci sangat efektif, sangat efisien. Lisada penungkulanku bagaimana Serena? Soal pemilihan tanggal 10 Pitu, ras pelantikan tanggal 10. Tentu endang go antisipasi soal jarak. Nindundai kemungkinan di Medan dilantik di salah satu runggun Batang Serangan. Seandainya nanti ada kam yang terpilih jadi modraman ini sedang misalnya dari Medan agak lumayan jauh jarak, nah katakanlah ke Siantar. Emang kau perhitungkan waktu nakari Siantar nari ku Medan gelah baci yaitu pas pelantik les saudaraku. Jadi gendua hari sini zaman tanggo zaman IT. No. Wisuda pe banci ibas ingat na masing-masing. Yes. Dokter pe banci angkat sumpah ibas ingat na masing-masing. Bagai. Modraman si terpilih. Oleh kencaya lah banci hadir ibas tanggal 18 secara fisik. Di tempat masing-masing. Kami mengadopsi sidang MPL PGI baru-baru eda di 30 peserta yang dilantik oleh utusan sinodenya yang berubah akan dilantik oleh PGI, 30-nya itu semua dilantik di tempatnya masing-masing. Jadi bagus tidak ada yang datang iba seda. Jadi kita eda harus belajar adaptasi kebiasaan baru.
Anda penting. Iya, bagus. Titik naris ini, tambahkan. Wes. Nah, kita berharap Senin sudah kita sampaikan kepada runggun-runggun supaya membuat spanduk di runggun masing-masing. Oh iya, betul. Mensukseskan sidang majelis sinode. Yes. Jadi, tambahkan Siti Nari, Ya. gel-gelit adangan peserta sidang majelis sinode, Ya. adangan, dikelola oleh klasis masing-masing. Sebab, banci ila pulung ibas ingana, misalnya man, klasis atau kerja. Kebutuhan, misalnya jaringan internet, klasis atau kerja. Jadi, laporan pertanggungjawaban negari harus dilaporkan ke pusat, panitia pusat untuk menjadi satu kesatuan. Cocok. Jadi, dari masing-masing klasis harusnya. Memang adaptasi kebiasaan baru. Iya. Jika PLT Ketua Umum tambahkan Gua impalku ini dengan tambahan Mas Kamnari soal sidang beta. Gue cukup jelas. Iya di bagian penjelasan dua-duanya impalku rasulinaku enggo optimis kalau kita bahwa persidangan ta banci erdalan alumuhuli. Jadi dan lain kita biar jadah pilihan ta untuk melakukan secara virtual kuakap pilihan si paling bijaksana bagi si isinggung impalku ketua umum tandai memang ya sada sisi makin prihatin kita vaksin nggolit tetapi penambahan si terkapar meningkat terus dan klaster-klaster baru makin guaglar lah ya, makin sulit dihindari. Kantor kaplu, aku pe temanku kantor gundare 2 kala sangga dewas proses pemulihan. Ence sangga kita man saja pedah nuje masker lasi tutup jangan kita man adik kita kalak batak kalak karo dah du lakan tak berman tidak saling ranang-rana tanpa disadari jeneri kaya baci menular virus-virus andai. Maka salah sisi simpalku sedinaku kuidah bahwa keputusan untuk menetapkan sidang sinodeta secara virtual dengan penuh keyakinan wakaf jadi salah satu kebutuhan sangat efektif dan yakin kalau kita bagi penduduk Kendudai sidang sinodeta akan berjalan dengan sangat lancar dan tetap bermulia Tuhan ta. Amin. Tetap bermulia Tuhan ta. Amin. Jadi bagi berlanjut kita. Enak salah satu teknis dah. Maka dahdu ibas persidangan takari mai ibas 7 sidang kelompok sikatakan Kendudai bagi ibas pemilihan kamu Draman Simbaru kari. Enda tentu siharapkan kal gelah kulebay gerejanta baci erhulina pelayanan gereja ku jemaat bagi pikir sadanta baik persekutuan koinonia marturia diakonia ras pembinaan enda baci erdalan alumahuli gerenana maka penunggunan ku manbandu dua anak bagenda ku impalku ketum kari lebay katakanlah 4 tahun 5 tahun ke lebih enda impalku kainge kapdu si prioritas kal untuk dihadapi sebagai tantangan di tengah-tengah gereja anta. Sada sisi kal misal lempalku bahwa event COVID enda melalakal jemaat si terganggu pencarian. Tentu kita selaku gereja tidak berdiam. Sidah kami kambas Modra Menari selalu berusaha untuk menumbuhkan optimisme, menumbuhkan kerajinan. Amina melala tantangan tetaplah pengharapan kita ke Tuhan. Elam ya salah sisi. Tapi kenyataan di lapangan lah du eda mon dihadapi kan langsung kini serane lah du eda perukurane ya baci perlu dibenahi, perlu ditambahkan, dicampurkan dengan emosi sehingga baci lah bagi harapan te kinatana. Ini salah satu contoh. Tapi bas pengidah du impalku ketum lebih pelaksana ketum ta impalku perintah purba
kaya idah dusi dua tah telu hal prioritas tantangan tak ke depan ini Palku. Ya, silakan. Oke, Impal. Jadi tantangan si pertama ke lebih ini tantangan yang katakanlah jarak dekat. Oke, ya, paling dekat hari, ya. Paling dekat bulan 4 untuk mengantisipasi bulan 4. Ya. Siril nakal bikin hari, weh. Ya. Tantangan yang pertama tentunya semua peserta sinode itu tidak sama semuanya bagaimana sinyal daripada internet itu tidak sama. Pasti, ya. Yang kedua, tentunya SDM-nya itu juga mempengaruhi. SDM kita ini menghadapi digital ministry ini dengan kemajuan teknologi ini tidak semua merata itu SDM-nya. Pas sekali. Jadi walaupun kita udah tahun 2020 udah kita canangkan itu adalah ministry digital itu, tapi bagaimana itu mengelola SDM yang kurang, sinyal yang tidak sama, bagaimana itu mengelola itu juga merupakan tantangan. Ini pas. Ini jarak dekat ini. Ini tantangan. Iya. Jadi itu harus diantisipasi juga ini dengan ekstra kerja keras ini. Iya. Ini karena ini tantangan ini sudah di depan mata ini, tidak bisa tidak ini. Harus ini diantisipasi. Sudah itu yang kedua, itu bisa dikatakan jarak menengah dan jarak panjang. Ya. Tantangan gereja kita ini ke depan ini adalah masalah eklesiologi. Oke. Ya. Bagus sekali. Ya. Jadi bagaimana itu pemahaman gereja mengenai jati dirinya itu sebagai bisalah dikatakan sebagai tubuh Kristus. Iya. Itulah tantangan. Karena kita di zaman kita ini sudah zaman digital, tapi pola pikir itu masih yang dulu masih katakanlah tradisional. Iya. Kita sudah virtual, tapi harapannya terus itu manual. Iya. Payo. Jadi semua itu pemahaman itu harus itu menjadi tantangan kita. Karena tidak mungkin lagi. Bagaimana itu pemahaman gereja itu mengenai identitas sebagai tubuh Kristus itu? Apakah di rumah itu masih sering itu dipersoalkan masalah pakaian? Apakah itu masih PJJ? Apakah seperti dulu? Apakah seperti sudah zaman kita ini sudah digital? PA kita bagaimana? Apakah kita masih seperti dulu? PA-nya ngumpul di situ. Apakah seperti itu? Kita pakai nanti AT ini dan teknologi komunikasi ini, tapi bajunya itu tetap seperti dulu itu belum. Iya, betul. Berarti kita belum masuk ke era digital itu. Iya, jadi inilah tantangan kita ke depan. Jadi ini tidak boleh tidak ini gereja harus diberikan pemahaman mengenai jati diri itu sebagai tubuh Kristus itu harus jelas itu. Itulah tantangan kita. Jadi ini pelan-pelan kita nanti kita masuki ini supaya pola pikirnya itu harus kita ubah itu. Ya. Dimulai dengan merubah pola berpikir kita tentang eklesiologi kita, gereja kita. Ya. Benar. Itu kira-kira tantangan kita untuk jangka panjang kita ini, Impal.
Oke, sitik ku elaborasi balku. Enda kam sendiri gua ngai pandangan du. Lid dengan memang janah hampirlah dikatakanlah aku bas konsep konteks runggun kami. Konteks runggun kami bas nusun program misalnya, ban kami dua versi. Sampai 6 bulan pertama adalah versi digital. 6 bulan berikutnya itu versi seperti dulu. Sebelum COVID. Aku pribadi untuk versi kedua ndai agak ragu aku bahwa masih mungkin terjadi seperti dulu di Palku. Jadi aku sangat sependapat dengan apa yang barusan kamu katakan bahwa lalai bukan ligan bagi Samarinda. Sana pikiranku bahwa gereja kita sudah berubah masuk era digital dan itu akan begitu seterusnya. Adik kamu sendiri gua, dengan keyakinan Balku bahwa gereja kita akan seperti dulu. Ya, pertama dulu Impal dengan adanya kemajuan teknologi ini, percepatan itu dapatlah kita pahami itu semakin mudah. Betul. Dan pilihan-pilihan itu semakin banyak. Betul. Tapi dampaknya secara negatif itu pun banyak. Kita di bawah ini menjadi ketidaksabaran. Itu dulu. Kita berpikir secara praktis. Kita mau ini secara cepat-cepat semuanya. Karena kita sudah dibawa ke situ, digiring itu. Betul sekali. Dan yang kedua, pemahaman kita itu tidak dalam lagi, tidak kritis lagi pemahaman. Dengan adanya begitu cepat itu, pengajaran itu, pembelajaran itu, dengan pilihan-pilihan, itu membawa kita, pemahaman kita adalah praktis. Pak Yokal. Jadi tidak dalam lagi, tidak kritis lagi pemahaman kita. Jadi seperti konteks kami bilang tadi, Impalku, karena begitu Runggun, karena itu situasi kita. Jadi jangan kita salahkan model A, model B, jangan kita salahkan seperti itu. Kita ini masih dalam proses ini. Betul. Mendewasakan, untuk mematangkan kita, belum, ini masih goyang kita, masih belum. Edi. Jadi kita biarkan saja itu, karena sambil belajar gitu ya, Balku ya. Iya, alam ini nanti yang membentuk kita, mematangkan kita. Untuk mengarahkan, tapi harus ada koridor-koridor seperti pemahaman tentang eklesiologi itu harus tajam, kuat, supaya jangan nanti dia berpikir pun secara praktisnya, secara teologisnya tidak mendalam tentang eklesiologi itu. Oke. Bujur melalui Balku. Jadi setuju kalau Kaici katakan bahwa itu benar-benar mengajak kita untuk berpikir secara lebih dalam, untuk menemukan eklesiologi kita, untuk menemukan bentuk gereja kita, tubuh Kristus itu di dalam GBKP itu, ke depan ini, itu gimana bentuknya, supaya gereja GBKP itu tetap bisa menjadi representasi kehadiran Tuhan kita itu di dalam pembangunan seluruh jemaatnya. Sementara bujur belalai Balku, maka ku seninaku sekumta kita. Kamu bagaimana kamu melihat seninaku? Baik secara taktis, kalau tadi ketumta mulai dari yang jarak dekat, jarak 2 bulan ke depan sampai lumayan panjang tadi sudah dia sampaikan. Aku ingin bertanya sedikit lebih panjang lagi sama kami ini, secara strategis. GBKP itu misalnya di mata gereja-gereja Eropa, UEM, gereja Asia itu luar biasa sekali. Ini ke depan ini gimana kamu melihat tantangan kita ya, Seninaku? Ya, silakan. Bujur Senina. Jadi adingrana kita karena tantangan, berikutkan situasi kita yang sedang berubah, dan perubahan ini pun begitu cepat dan kadang-kala kita tidak tahu kemana arahnya. Betul sekali. Karena situasi seperti ini, maka mau tidak mau kita akan beradaptasi dengan situasi perubahan ini. Misalnya, adingrana kita karena gedung gereja, adingrana kita karena gereja,
Ya. Kalau selama ini kita fokus kepada gedung, Ya. sekarang Ya. kita akan lebih fokus kepada orangnya. Betul sekali. Betul Bahwa sekali. ketika kita berbicara tentang gereja, berbicaralah tentang orangnya. Itu sekarang. Karena itu, memang dimungkinkan nanti di beberapa tempat masih ibadah di gedung. Ya. Tapi jangan lupa, ibadah itu kita harus bangun bagaimana kita melakukan pembinaan-pembinaan kepada umat agar mereka bisa melakukan persekutuan. Bahwa mereka adalah gereja itu. Yes. Maka ading rana kita karena persekutuan, maka kita tidak lagi berbicara tentang lokasi. Tidak. Oh iya, betul. Tapi kita berbicara tentang relasi. Relasinya, betul. Bukan lokasi, tapi relasi. Sekarang, membangun relasi tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Oke. Genduari paling penting. Makanya ke depan, tidak bisa tidak, sebagai gereja, tantangan kita ke depan, kita harus membangun relasi yang begitu luas sekali, karena kita tidak perlu lagi membutuhkan biaya yang besar. Harus ke satu tempat, dan kita bisa melakukannya kapanpun dan dimanapun. Jadi ini adalah sebuah kesempatan kepada kita ke depan, membangun relasi baik tingkat lokal, tingkat nasional, bahkan internasional, menjadi peluang yang lebih luas untuk CIE. Jadi ini kesempatan yang baik untuk itu. Kalau mau kita melihat juga perkembangan zaman edan. Kita sekarang bisa berdiskusi dengan UM, berdiskusi dengan berdiskusi dengan di nasional, kita sudah dengan memakai IT ini. Dan ini tidak besar biayanya. Kita bisa diskusikan itu. Sekarang adalah bagaimana kesiapan kita membuka diri untuk membangun relasi dengan segala pihak di Baseda. Itu dia. Ini yang harus kita lakukan. Alulitna relasi ini sangat penting. Jadi sebenarnya COVID ini harusnya kita maknai secara teologis, memang menjauhkan kita secara fisik, tapi secara relasi kita semakin dekat. Kita bisa lebih dekat. Dengan siapapun kita bisa bersekutu dari. Betul. Makanya saya berharap ini COVID bukan menyebabkan kita menjadi jauh, tapi menjadi dekat. That is kata kuncinya. Itu kata yang paling utama. Kita menjadikan COVID ini seolah-olah menjadi alasan lanai jumpa para jemaat, lanai jumpa para pendeta, lanai jumpa para teman, lanai ku kantor, lanai ku kampus. Padahal semua itu bisa kita kerjakan di tempat kita masing-masing selama kita membangun relasi. Jadi kata kuncinya, kalau kamu tanya saya, bagaimana tantangan GBKP adalah ketika dia terdorong membangun relasi yang begitu kuat dengan semua orang untuk itu. Jadi adininan dari ketumta adalah eklesiologi, maka dikutangkap kasih kata kendo barusan Serina Kusekum juga adalah tantangan kita dalam membangun relasi itu kan berkaitan sekali dengan tiga sekaligus, diakonia, koinonia, terutama dan marturia. Siapa yang mau berteman dengan kita? Tentu dilihat siapa ini, gitu kan? Nah, lalu dia mau berteman dengan kita, koinonia kita, persekutuan kita. Ini menarik nggak bagi dia? Menarik nggak bagi dia? Atau nanti dia pindah-pindah channel aja hobinya. Bisa juga seperti itu. Jadi apakah kamu juga melihat bahwa Adini dan Dai Ketum ada kecenderungan bahwa kita itu hanya belajar hal-hal yang tidak mendasar, Dina? Apakah kamu setuju, Serina Kusekum, bahwa ke depan ini, ya katakanlah di dalam Krina Pendeta kami ketika memberikan khotbah-khotbah pencerahan, itu perlu juga pendalaman mengenai firman itu dan kontekstualisasinya dengan situasi kita yang sekarang ini. Ya, betul sih. Saya sangat setuju. Karena situasi kita sudah berubah. Kami pernah berdiskusi dengan PLT Ketua Umum lah. Contoh misalnya, kita dulu ada semacam keputusan kita. Kalau khotbah tidak boleh pakai PowerPoint. Tidak boleh memakai PowerPoint, LCD. Itu sebelum COVID dulu.
Ya, sebelum COVID dulu. Oke. Ada. Ya. Dan itu masih menjadi keputusan kita sampai saat ini, Lengasi tinjau. Tapi zaman kedua Rienda, apa mungkin lagi kita seperti itu? Karena begini, khotbah sekarang menurut saya tidak perlu panjang-panjang. Karena kemampuan orang, dari Menggoku katakan, sidang majelis sinode 1 hari hanya 5 jam. Hanya 5 jam. Ngo ije, break, man. Bisakah kita juga sekarang kebaktian memikirkan berapa menit sebenarnya tingkat jemaat kita itu bisa sabar di depan untuk mengikutinya. Ini menarik. Iya. Nah, kalau dilakukan survei berapa kemampuannya dan itu supaya dia senang, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Konten apa yang harus kita sajikan? Dan yang paling penting adalah substansinya sekarang harus singkat, padat, tepat, dan menarik. Itu yang paling penting. Iya, betul. Kita tidak bisa lagi panjang-panjang. Ya, saya maaf kata, memang ada anak-anak, kami juga irumalin anak-anakmu bagai. Apalagi bagian minggu yang recording, mau bagai recording. Iya. Kalau panjang kali dilewatkannya bisa. Kalau live melabanci, live streaming melabanci. Live harus ikuti, tapi di recordingnya baca lewat Ina. Kalau sudah terlalu panjang misalnya khotbahnya, dia langsung ke pasu-pasu. Apa ini? Jadi kita harus belajar, coba kita belajar. Dari YouTuber tuh berapa menit mereka menyiapkan materi, konten. Betul. Coba kami betul sekali. Jadi gereja tidak harus berubah untuk melihat situasi ini. Iya, oke. Jadi kita berlanjut dari situ. Di Sinen Krina, katakanlah pendeta kami 500. Mencari kami pertua diakan serai bukan sekitar 10.000 serida. Tentu kayak gelar pimpinan presbiter mas gereja tenda GBKP tenda. Bagaimana kamu melihat? Dua nakam kari lebih serida kari bal ketum. Bagaimana kamu melihat ini? Apakah kita ini sudah aligning? Ngome sada arah krina, ngome sada pandangan kita krina ku gereja tenda soal eklesiologi dan dari ketum, atau ada juga ini yang ingin menonjolkan pikirannya, menonjolkan golongannya, atau bagaimana kamu melihatnya, Serina? Apakah kita sudah benar-benar sudah satu arah ini? Ya. Kita kan PLT Ketua Umum tak kabin SDM, kuakap ia lebih jelas. SDM, karena SDM lebih tahu. Iya, gimana kamu melihatnya, Impalku? Iya, memang dari SDM ku, pejabat Ketua Umum tak. Bagaimana kamu melihat? Ya, jadi memang dilihat ke depan. Kita tidak bisa ini tidak. Teologi kita ini harus kita lihat konteks kita ini. Dan bagaimana kita ini, bagaimana berteologi dan bagaimana kita berteologi. Betul. Ya. Jadi ini yang perlu kita, perlu dibekali ini semuanya. Presbiter itu harus dibekali ini masalah teologi, berteologi, dan bagaimana kita berteologi itu. Iya. Jadi itu harus itu semakin jelas itu kepada kita. Karena berteologi itu tidak mungkin tidak, dan itu harus. Yang empat pilar empat pilar itu tidak boleh tidak. Yang satu Alkitab, tradisi, budaya, dan kontekstualisasi. Iya, betul. Itu tidak boleh tidak itu. Harus itu menjadi tumpuan kita, menjadi tonggak kita, itu pilar kita. Ya. Jadi yang empat hal ini harus menjadi pilar itu, teologi, berteologi, dan bagaimana kita berteologi itu harus itu. Iya. Kulangi sekali dari Impalku ketum soalnya perlu kalau kapsi jelaskan kali. Pertama Alkitab, kedua tradisi, ketiga kebudayaan, dan yang keempat kontekstualisasinya, ya. Iya, perkembangan masyarakat kita lah.
perkembangan masyarakat. Inilah sebenarnya 4 pilar kita selalu berusaha untuk menemukan teologi yang lebih tepat dalam gereja kita, supaya gereja kita tetap bisa menjadi representasi kehadiran Tuhan untuk jemaat yang makin mengenal Tuhan kita itu. Konteksnya, tapi kenyataanlah pas kita GBKP, nggak make up kita lebih gua gelar lebih seide sepaham adinen konteks sekundari ku depannya. Sebab bagian daya ibalku lid tiga diskusi aku sebelumnya, tiga pendeta taka, Nina bagenda, apakah kamu melihat yang sama bagi Resina Kusekum, bahwa ada semacam perlombaan atau kompetisi antara kami pendeta Eda untuk berusaha memberikan yang paling baik, tanda petik mencari subscriber yang paling banyak, Nina. Dan kadang-kadang udah keluar juga, ada juga 1-2 yang udah keluar dari koridor kita, Nina. Kamu gua lihat ngekap lu sebagai dia, ya tahu. Ya, itu udah pasti. Karena itu adalah itu ada dorongan, ada tarikan daripada kemajuan dan hinar-binarnya ini dunia ini itu tidak mungkin tidak boleh tidak mungkin tidak itu pasti itu dipengaruhi. Tapi dasar kita itu harus teologis. Iya. Karena kita ini sebagai tubuh Kristus itu kita adalah untuk menjalankan misi Allah. Amin. Iya. Jadi untuk menjalankan misi Allah itu mungkin saja dia berkata menjalankan misi Allah, tapi kalau teologianya itu tidak kuat tentang eklesiologi itu, pasti itu akan dipengaruhi, akan didorong dan akan ditarik oleh dunia ini. Oke. Jadi Ediwage, Sinakusekum Gudari, apakah kamu juga berpikir, Seninaku, bahwa salah sada dari tugas modramen yang terpilih nanti itu adalah tetap memberikan arahan supaya semua kita itu menuju ke eklesiologi yang sama di seluruh GBKP yang sudah disampaikan oleh Pendeta Purba tadi. Apakah kamu melihat juga seperti itu, Sinakusekum? Ya, kuakap aku setuju. Kita harus menyatukan pemahaman eklesiologi kita. Ya. Karena itu memang ini kesempatan yang baik kepada kita untuk meninjau ulang, mempercakapkan ulang eklesiologi kita dengan adaptasi kebiasaan baru. Misalnya, itu hari juga kita kubur si mate-mate. Ya, betul. Sebenarnya substansinya kalau menguburkan orang mati itu apa? Itu yang harus kita kaji. Teologianya apa? Sehingga kita nggak usah memperdebatkan soal lagi urutan-urutan liturgi yang begitu panjang. Apalagi contoh perpulungan tanpa pertuan tak kena COVID. Kita kan nggak mungkin melakukannya secara liturgi seperti dulu lagi. Ini kita harus diskusikan. Ini contoh. Yang kedua, lakon persadaran sibadia, perjamuan kudus. Kita masih selalu konsep kita yang konvensional, yang lama. Memang di gereja tertentu juga ada yang seperti itu, yang sampai saat ini sudah 1 tahun tidak melakukan perjamuan kudus. Pertanyaannya, yang tidak melakukan perjamuan kudus karena selalu mereka memegang kekeh kokoh karena teologianya yang selalu konvensional. Yang konvensional, betul. Lalu pertanyaannya, perjamuan kudus itu apa sebenarnya? Katakan, persekutuan itu bukan lagi lokasi. Tapi persekutuan adalah relasi. Gereja itu bukan gedungnya, tapi adalah orangnya. Ini kan bisa pintu masuk kita untuk menggumuli situasi kita. Bukankah di perjamuan kudus juga ada aspek pastoral? Aspek pastoral yang
di mana justru dalam situasi Genduarienda, dalam situasi COVID yang membuat umat kita mengalami banyak kegoncangan, membutuhkan penguatan, membutuhkan pendampingan pastoral. Iya, ID. Contoh ya, kemarin itu ya, ada orang sakit COVID di rumah sakit. Ya, gerejanya Runggun GBKP melakukan perjamuan kudus. Udah. Perjamuan kudus itu, roti itu sudah dibagikan 1 hari sebelumnya kepada keluarga. Lalu perjamuan kudusnya kan hari Minggu. Dia ikuti dengan live streaming atau dengan recording. Kali lagi ama bagai. Iya, ini. Itu roti perjamuan kudus dikirim, padahal dia kena COVID, diisolasi di rumah sakit. Apa katanya kepada saya, Pak? Saya sangat menjadi bersemangat sekali, Pak. Dan merasakan dikuatkan, dan merasakan saya diperhatikan. Bahwa saya tidak dibiarkan sendiri. Itu aspek pastoral. Bagus sekali. Maksudku mengatakan, ini kan harus kita diskusikan. Jadi kalau betul. Apakah nanti memang itu perlu? Ya, itu harus menjadi percakapan utama. Itu yang harus kita lakukan untuk menyatukan pemahaman kita supaya bisa sama kita memahami situasi kita sudah berubah. Situasi kita berubah. Jadi eklesiologi kita pun sekarang harus kita nampakkan seperti itu. Iya. Oke, Serina, bujur. Aku sangat merasa dicerahkan KP dari apa penjelasan sebagai impalku ketum tandai. Bahkan salah satu dari si kutangkap akan mempersatukan kita kira adalah mari kita tetap konsisten, mari tetap kita pertahankan. GBKP ini harus membawa misi Allah, harus membawa misi Tuhan untuk menyatakan keleng Athena mankrina jemaat. Pula kita darat jedar. Endai si kutangkap kai si katakan impalku perintah purba bagi baik amdai sekalipun dia terisolasi oleh COVID. Nidudai. Ketika dikirim roti perjamuan dan anggur perjamuan itu, dia langsung berespon bahwa luar biasa. Aku merasa sangat diperhatikan. Itu kenapa? Karena tetap kita konsisten. Gereja kita ini harus menjadi menjadi berkat, menjadi pasu-pasu menkerina jemaat dalam situasi yang bagaimanapun yang sedang mereka alami, sehat, sakit, terkucil dan sebagainya. Tuhan itu tidak pernah mengucilkan siapapun, dan itulah yang harus direpresentasikan oleh gereja kita GBKP. Luar biasa. Ope dengar dua penunggu nari. Aku ingin membuka fakta-fakta si lakaba si pungkiri impal kuras aku. Pertama lebih lid pemikiran bahwa pembinaan fikarista bagi pendeta-pendeta eda sangat kurang, terutama pas masa COVID eda. Jadi baik kata dulu, kita masih mencari-cari apa bentuknya ke depan ini. Ternyata program pendidikan pendeta dalam ketika dia 2 tahun di Vikaris itu pun ada mengevaluasinya, ngoka perlu disesuaikan. Lebih sadar. Ence kedua akan bagi kata tandai bahwa ada juga pendeta kita ini, pendeta dan juga pertudiakan tentu saja hanya gelah enggona saja. Tidak mendalam lagi baik kata dudai, didiskusikan atau dipelajari lah ya, dipelajari bagaimana seharusnya ke depan ini. Orang berpikir reaktif, ngulik masalah maka lead respon. Seharusnya sebelum timbul masalah itu pun kan sudah ada jiwa proaktif itu. Bagaimana bagi kata ketum tanah yang sangat luar biasa. Eklesiologi kita akan menjadi tantangan ke depan ini. Kita harus paham. Tetapi Mas Pak Tana bahwa ya melalui dengarkan katakanlah pendeta-pendeta kasih kurang menggali hal itu, bahkan si klasik, enak katakan klasik. Kayak sinergi antara pendeta kita di tengah Runggun dengan majelis Runggun pun ini masih persoalan. Ya, si peduakan, si petulukan. Aku kaget. Ada juga pendeta kita sekarang ini yang lebih cenderung mementingkan
pikiran-pikiran dunia daripada eklesiologi tadi. Pandangan tiga-tiga teman tak. Misalnya kayak minggu. Iya, Bang Pertua. Tiga-tiga peneliti dahulu. Menurut aku, parfum ini bikin gue minimal 1 juta sadar gana. Masa seperti itu? Masa seperti itu dibuka? Jadi, mulai lebih cenderung tuh hal-hal duniawi muncul di pemikiran para teolog kami, para pendeta kami kudu panenda. Maka katakanlah si telu hal dai, vikaris, kemudian kayak gelarna lebih mendalam harus bangun hubungan harus majelis. BGP adalah tetap mengutamakan hubungan ras surga lain, labu hal-hal duniawi. Apakah kamu juga melihat ini sesuatu yang harus menjadi pikiran ataupun kayak gelarna tantangan yang bakal dihadapi oleh moderamen yang akan terpilih nantinya itu Impalku Nasrina? Sebagai pandangan itu, Impalku lebih ya. Oke, bujur Impalku. Memang itu ada, pasti ada. Makanya kami sudah ini membentuk ini sudah hampir rampung ini, dan itu nanti menjadi memori pelayanan kepada moderamen yang baru, khususnya kepada bidang SDM. Oke, bagus sekali. Ini, kami dari bidang Biro SDM sudah bergabung dengan beberapa dosen-dosen kita dari STT dan senior-senior kita. Ini sudah membuat modul pembinaan kepada pendeta yang ada 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dan mungkin 30 tahun yang sudah lansia, yang sudah pensiun pun itu tetap dibina. Iya. Bagus sekali, Pak. Jadi sudah dibuat ini modul, sudah dibuat ini kurikulum. Bagus. Jadi itu nanti jadi pembinaan. Siapapun nanti bisa, bukan hanya yang orang-orang itu yang membuat modul itu nanti. Siapapun bisa nanti bagus sekali. Memberikan pembelajaran itu, memberikan pembinaan itu, tapi modulnya sudah kita siapkan. Iya, bagus sekali. Ya. Jadi berapa tahun pun dia sudah melayani, tetap disesuaikan modul pembinaan kepada dia. Iya. Wah, bagus sekali. Ku pendeta, ku pertua dia akan gak milit ke? Jadi begini, Empal. Memang tentunya Kari setelah dia mendapatkan pembinaan itu pastilah nanti pendeta itu namanya pun itu kawan sekerjanya itu adalah presbiter itu sama. Tentu dia transfer lagi nanti kepada perkuliahan. Itu aku sangat setuju. Secara pribadi aku sangat setuju, Balko. Bahkan dalam pikiranku, aku lebih setuju memang. Aku lebih setuju. Walaupun banyak teman yang tidak setuju, Selina, aku lebih setuju bahwa di Runggun itu pendeta lah yang menjadi ketua Runggun dengan tanggung jawab yang pertama, dia harus melatih, mendidik semua pertua diaken ini. Itu tujuanku, itu pikiranku dari dulu. Udah berapa kali ku sampaikan juga. Tetapi banyak juga teman-teman yang mengatakan, kalau sibuk pangan kage lah pendeta jadi ketua Runggun bina. Jadi ya aku bisa menerima itu. Tetapi aku sendiri pribadi enandai bahwa tugas pertama dari seorang pendeta di Runggun adalah dia harus bertanggung jawab mendevelop, mengembangkan semua presbiternya, semua pertua dan diaken. Aku sangat setuju, Impalku. Maka nilundai setelah pendeta kita itu mendapat pelatihan-pelatihan, dia juga nanti diminta untuk mengembangkan pertua diaken dan siapa saja di Runggunnya. Itu luar biasa, konsepnya luar biasa. Betul Impalku di bagian. Adik kamu gue dah Selinaku, tantangan tandai. Ya, Laban Silang. Prioritas kita untuk peningkatan SDM harus menjadi hal yang penting.
khususnya pendeta-pendeta muda kita. Ya. Ke depan, ya aku dan makatap para sinode sideban teman-teman ta. Ya, Kita sudah perlu lebih cepat untuk lebih cepat. Ya, kecepatan sekarang ini menjadi kunci. Betul. Naik studi masa kami naik 10 tahun atau 10 tahun naik sini ya, lihat peraturan kencang gue jadi pandita. Iya. Oh, oke. Gundari 3 tahun, naik 5 lebih ya, 3. Mungkin kita akan lebih cepat lagi karena ini perkembangan situasi. Ini yang harus kita dorong. Jadi tentu kita juga harus lihat pendeta-pendeta ini sebenarnya potensinya apa. Potensinya apa? Ya, ini juga kita harus lihat supaya pendeta-pendeta kita itu memang sangat menikmati pelayanannya itu karena memang passionnya di situ. Iya. Jadi di situ dia memang benar-benar kerinduannya untuk itu. Nah, misalnya musik, biarlah di musik dia kembangkan banyak. Oke. Sesuai dengan passionnya. Misalnya dia pastoral, ya marilah kita lakukan dengan pastoral. Itu yang harus kita lakukan untuk peningkatan SDM kita ke depan. Karena itu kita rindu sekali pendeta-pendeta muda kita untuk mengambil studi master dan doktor ke depan. Persoalan kita memang selalu berbicara dengan dana. Dengan dana. Kita dana selalu bergantung ke luar negeri dan juga berapa persembahan yang kita masukkan. Arah persembahan dari restoran. Bagi dia sekarang relasi ini harus kita bangun. Ketika kita membangun relasi dengan keterbukaan kepada umat, potensi-potensi umat kita petakan, maka kita akan bisa banyak melakukannya itu. Bisa melakukan banyak untuk peningkatan percepatan SDM. Iya. Lalu yang kedua, pembinaan. Aku setuju bagi kata Nunda Isnina, Ras PLT, Ketua Umum. Memang harusnya pendeta-pendeta kita menjadi narasumber. Iya. Untuk itu. Betul. Itu mungkin nanti juga supaya mempertajam para pendeta kita akan menguatkan pembinaan dari perspektif multimedia kita. Di situ kita akan bangun. Kita rindu PPWG itu menjadi tempat pembinaan, menghasilkan produk-produk untuk pembinaan kepada umat. Dari sana bagus. Kita integrasikan. Kalau bisa, di sana ada nanti studio IT kita. Yang kita sudah masuk sehingga pembinaan kita sudah bisa masuk dalam bentuk IT, tidak lagi dalam bentuk dia cetak. Kita percepatan situasi kita. Jadi memang segala ini harus kita lakukan. Satu, SDM-nya ditingkatkan, SDM-nya ditingkatkan, lalu ditempatkanlah orang yang tepat kepada passion pelayanannya. Lalu yang kita harus lakukan pelayanan pembinaan umat secara terintegrasi untuk menghasilkan produk-produk yang bisa menyatu untuk di situ. Cocok kali di Bagena. Kita perkuat. Dari perspektif pengalaman kami 6 tahun di kantor Modraman, apalagi dengan perkembangan adaptasi kebiasaan baru ini. Jadi kita harus dorong. GKPS sudah maju dari SDM, BNKP sudah. Kita pun sebenarnya bisa maju kalau kita melihat bersama-sama mau ke depan untuk itu. Jadi, contohnya, ada pendeta kita yang bagus akademisnya, studi dia cepat. Ya udah, kita tidak usah lalu kita mempercakapkan itu. Betul. Yang kita lakukan. Saya pikir SDM Silih Pendeta Purba sudah memulai itu. Keberanian itu sudah Iya, betul. Tadi sudah disampaikan tuh Serena, sudah disusun modul-modulnya, tinggal diimplementasikan nanti. Tinggal bagaimana ini nanti dalam adaptasi kebiasaan baru ini, kita tentu harus ikutkan konteks lagi. Makin betul. Ya, tapi kalau sekarang ini pelatihan-pelatihan itu seperti kita ini via Zoom, via Google Meet, itu udah bisa dilakukan dengan cepat, tidak lagi harus datang ke sentrum, harus datang ke retreat center, nggak harus. Sekarang
Ada modulnya, terhubung ke internet, udah bisa pelatihan-pelatihan itu dilaksanakan. Iya, luar biasa. Luar biasa. Salah satu nanti contoh Sedina, nanti Ya. Litbang Modramen GBKP itu di bawah unit kami, di bawah Ras Pilih ini, Ras PLT Ketua Umum, nanti akan melakukan pelatihan by Zoom kepada itu. Iya, itu. Ya. Cocok sekali. Penelitian pun sudah pakai Google Form. Ya, Google Form. Itu cepat, begitu diisi langsung ditabulasi. Ya. Jadi baru-baru ini kami koordinasi unit sekretariat, kami minta dalam 3 bulan ini coba lakukan pembinaan yang mempergunakan IT kita. Ini kita minta seperti itu. Ini coba dilakukan karena saya bilang tadi ini justru teknologi membuat kita menjadi dekat, bukan menjadi jauh dari perspektif relasi kalau kita mau lakukan. Iya. Oke, selinaku bujur melala di bagai. Jadi stuna adiwas pemikiranku, iwas penjelasan dari duana, kam duana sangat paham apa yang dihadapi, apa yang ada di Modramen kita ini. Apa yang ada di gereja kita ini. Maka aku pribadi dah duana kam tetap minbas Modramen ya teku. Tetap min. Senyum ku dah impalku perintah purwe, kumis pe ngo makin mantap. Silakan Palku. Aku dan tugasku Gundari, Pal. Ya, Pal. Mengantarkan Modramen yang baru, Pal. Oh. Luar biasa. Kamu sendiri gua Pal tuh. Aku udah nunggu, aku mau 50 siwah Gundari, Pal. Oh, 50 siwah Gundari hari. Makasih ndai waktu Pak Sinasi pe, waktu Pak Sin kami waktu pencanangan Pak Sin Tanah Karo, kami 10, aku 2 warinari makalase 50 siwah, Pal. Maka untuk kan ada 2 wadi kalau ngenta waktu, kan tidak Pak Sin begitu. Bicara di main di 2 warinari, kamu lah ngabaci di dalam Tapi terakhir, Ibalku, aku baca berita bahwa untuk usia 60 sampai 70 tahun, enda Sinovac pengobati, tapi dosisnya kurangi ini lah. Oh gitu ya? Iya, dosisnya dikurangi. Tapi puji Tuhan, kamu boleh vaksin dari bagai. Enggak, Pal, enggak. Iya, kok repanca maka awet muda kuda ayon doy, Pal. Memang isu nanga stuna galang, Pal. Ika ada bagai kait tole harapan du nanangi Modramen ta berikutnya, Palku. Si pertama lebih aku di nasi kuidah, memang dengan ada kekurangannya. Ya. Si pertama lebih kekurangan khususnya enda akulah bidang SDM. Ya. Tentunya pendeta-pendeta lah. Ya. Pertama dulu kurang beradaptasi. Nah, dari segala sisi, dari segala segi. Termasuk itu beradaptasi tentang kemajuan ilmu pengetahuan. Oke. Gitu. Ya. Oke. Itu dulu. Pertama. Yang kedua, tidak konsisten terhadap perubahan. Oke. Bahan itu dianggap itu berubah berhenti. Jadi dia tidak. Aturannya itu tetap berubah, belajar berubah. Oke. Jadi enggak mas tuhuna jiwa reformata itu terus menerus itu harus itu. Iya benar sekali. Terus menerus itu berubah. Dan itu lihat daripada bagaimana perkembangan zaman itu harus terus. Jadi jangan nanti gara-gara COVID berubah. Siap COVID tidak. Jadi kita ini terus aturan terus itu dulu. Berubah. Itu yang kedua. Yang kurang. Iya. Yang ketiga kurang proaktif.
Ya. Itu yang saya lihat ini pendeta-pendeta kita itu mungkin saja sudah dipengaruhi, sudah dikatakan mongo merawat sabna wida makanya apalagi situasi keadaan kita adina yang 3 hal ini tidak dilaksanakan oleh para pendeta, jangan-jangan nanti pendeta itu harus membuat tenda seperti Rasul Paulus. Karena tidak mungkin lagi nanti dibiayai gereja kalau tidak ada itu, bagaimana nanti karena kebutuhan-kebutuhan hidup itu tidak boleh tidak nanti kalau terus itu berleha-leha dengan tidak antisipasi yang 3 hal ini, tidak boleh tidak nanti pasti dia itu harus membuat tenda. Jadi itu yang sudah persingetilah gelah. Kita tidak bisa lagi ini main-main ini. Edamia sikuida. Jadi ke depan ini pun Impal, tentu ini yang 3 hal ini itu tidak boleh tidak itu harus tetap dipertahankan. Iya. Oke, butuh menala Impalku. Dahil makaman baru sinaku sekum. Adikama, engkau beli umur 50. Aku Gundari 52 Senina jalan. 52. Oh, itu masih di usia 52 itu adalah usia optimal untuk seorang pemimpin. Bagai kamdo Impalku ketum. Oke, apalagi itu di GBKP, Pak. Karena memang begini, ada pemahaman begini. Pemimpin itu harus di atas 40. Pemimpin harus di atas 40. Iya. Itu pemahaman ada yang dikatakan 2 memang pemahaman. Harus energik, pemimpin itu harus energik di atas 40. Ada satu pemahaman itu menjelang pensiun. Aku kalau saya analisa, di GBKP yang paling tepat, itu pemimpin itu sudah matang dia, itu harus di atas 50. Alasan ya, Pak. Alasan pertama, budaya kita, kalau dia tidak menjelang itu senior, pertama dulu dia nanti kalau seandainya dia tidak mau dramen lagi, itu tidak siap itu kepada Runggun. Iya. Kayak kita 2 maka si kedua akan membuka konflik. Ada nanti membuat konflik. Maka arkitekkan alasan sede, aku berkesimpulan lebih baik itu yang senior itu menjadi modramen. Walaupun nanti ada juga itu adalah yang junior. Karena kita ini adalah kolektif kolegial. Tidak seperti gereja-gereja yang lain. Dia katakan itu muda-muda katanya di atas 40 karena dia tidak sistemnya seperti modramen, seperti GBKP. Kita adalah kolektif kolegial. Ada itu muda, ada itu tua. Itu harus dilihat seperti itu. Jadi konkret Impalku, kamu setuju bahwa di modramen kita itu sebagian di atas 50, sebagian katakanlah 40. 41, 42, 45, ada juga supaya terjadi kombinasi yang lebih dinamis. Setuju kan kalau seperti itu, Impalku? Iya, tapi yang nomor satu itu harus yang senior. Adi bagai salah yang paling senior Sinaku Sekum. Sinaku Sekum. Betul. Kamu uga harapan dulu Sinaku melalakal
hal-hal yang positif baskam, tapi tentu likannya ilah terpungkiri likai yang masukan si harus ku ibenah Hindu ibas diri dua di ku tinggalkan pendapat teman-teman ta selama ini. Maka bagaimanakah melihat dirindu, bagaimanakah melihat pandangan limpalku ketum tadi bahwa sebenarnya dari sisi usia adikku tangkap kamu calon nomor satu si paling pas ya enggak aku tangkap payung bagai empalku Payung. coba gua nidu sering lagu ya gua nidu Engko agak siti aku terpaksa harus merapikan diri di bagian di PLT Ketua Umum Dai. Jadi bagian Dasnina. Aku pasti lihat kekuranganku. ya Pasti secara manusia. Bagi kata tandai rikutkan kematangan P akan mempengaruhi. ya Si kedua kan kami ngordahin 6 tahun lebih kurang di kantor Modramen. Tentu adikku akan mengukur skala untuk menjadi pemimpin. Lihat dah dari apa yang sudah dikerjakan. Melihat apa yang kinerjanya itu yang penting. Tentu ada kekurangan. Baci jadi arsitek kita kan tupoksi tugas cara kita melihat seseorang bekerja akan berbeda nanti setelah dia pada posisi dia sendiri di situ ya. Pasti akan berbeda untuk si harus dipahami. Apalagi dindai ngerana karena katakan kalau berbicara kita menjadi ketua umum Modramen tentu akan berbeda tupoksinya dengan sekretaris umum Modramen. Akan berbeda. Ya bayanganku seorang ketua umum Modramen ke depan dia akan sekretaris umum itu kuat secara internal, sedangkan ketua umum dia akan fokus lebih banyak membangun relasi keluar tadi kebijakan. Dikombinasikan. Ke eksternal tadi. Ya eksternal. Jadi itu dia. Makanya kita sangat membutuhkan Modramen itu adalah menjadi satu tim. Iya, bagi kata Iqbal Kuda, ya. Mari semua kita bersama-sama mempersiapkan dan mengantarkan orang-orang yang kita rasa untuk dapat mewujudkan visi misi GBKP. Jadi pasukan. Amin, bagus. Itu yang penting. Itu yang penting bagi kita. Makanya ICP Karisi terpilih menjadi GBKP. Kalau itu sudah kita bawa di dalam doa dan peserta sinodestan sudah menggumulinya untuk kemajuan GBKP, inilah nanti menjadi ketua, menjadi sekum, kabit-kabit dan sebagainya. Mereka akan menjadi satu tim. Bukan menjadi satu kekuasaan, bukan itu. Ya. Mereka menjadi satu tim. Apalagi bagi Nita, Ibas Modramen ini, itu semua keputusan diambil melalui mekanisme. Melalui ruku. Kami sendiri Modramen sudah. Iya. Tidak ada orang yang memiliki hak veto, tidak ada. Iya, betul. Tidak ada orang yang bisa mengatakan arus A, tidak bisa. Semua didiskusikan. Jadi itu sesuatu yang harus dijelaskan kepada. Jadi Kaisi katakan PLT Ketua Umum berbeda kepemimpinan di GBKP dengan gereja-gereja lain. Ini pilihan kita. Ya bukan kita katakan di sana tidak baik, tapi ini pilihan kita. Ya ini penting. Lalu yang kedua, arsitek GBKP sudah selesai dengan masalah gender. Ya, betul. GBKP itu maju sekali kita. Dalam masa di dunia nasional dan internasional. Bahwa GBKP sangat terbuka dengan masalah gender. Yes. Saya berharap di Modramen GBKP ini ada pendeta-pendeta perempuan yang masuk. Bagus. Kenapa? Karena GBKP akan menjadi besar di sana dengan sikapnya yang terbuka. Jadi marilah kita membangun GBKP ini melihat potensi-potensi yang ada. Ya, Labo, betul. Temanku bagi semata-mata labo sih. Karena itu kalau saya ditanya, saya siap bergandengan tangan dengan siapapun yang dipercayakan oleh Tuhan, dipercayakan oleh Sinodestan untuk menjadi temanku membangun GBKP supaya lebih maju.
Tapi termasuk saya berharap pendeta di Beru itu ada ruang di sana. Karena kalau kita keluar nanti ketua Modramen, tidak ada pendeta perempuan di dalam kepemimpinan Modramen, tidak ada perempuan, mela ngekarye. Mela kita. Apalagi GBKP nanti jumlahnya 10 pimpinan, tidak ada perempuan ningen. Makanya harap kami. Yang kedua, tugas seorang pemimpin ke depan adalah bagaimana dia mempersiapkan SDM kita bagi kata ketua umum DAI. Iya. Karena mereka lah yang akan dari sekarang sudah berpikir untuk kemajuan GBKP, berkontribusi. Dan tentu kontribusi mereka sekarang adalah pada pendidikan, pada SDM-nya dulu. Kontribusi. Peningkatan kualitasnya. Dan membangun jaringan, membangun link kepada teman-teman yang lain. Dengan studi dia bisa berdiskusi, dia punya banyak pertemanan untuk membangun dia. Aku menurut perspektif saya sih paling penting, Selina. Oke, Nah, Selina. jadi ya inilah yang paling baik menurut aku ke depan untuk GBKP. Ku elaborasi sadakal Selina. Arkiteken kelang ate kita Selina. Dari bagian awal katakan do, aku juga punya kelemahan. Itu ku elaborasi. Sada saja si irasa kendu sebagai kelemahan du selama ini Selina. Si kam kusungkun gelah tentu saja tujuannya gelah kam juga nanti akan bertumbuh di dalam hal itu. Keterbukaan lu tentu saja nanti akan melihat, orang akan melihat ketulusan lu. Ya. Jujur Selina. Silakan. Aku ku gejapkan kelemahanku dalam usiaku masih di bawah 50 sangat sih. Adalah bagaimana mengkomunikasikan sesuatu yang baik itu, keputusan itu dengan cara yang lebih baik. Artinya, keputusan itu sudah diambil di Modramen karena saya masih katakan usia saya waktu itu di Modramen kan 40 sekian ya. 40-an ya. Saya selalu berpikir tegas caranya. Padahal gaya PLT ketua umum ini kan menarik ini. Gayanya agak slow ya. Lebih banyak senyum. Jadi kuakap itu akan membangun kita. Jadi aku kemudian makanya akap kalah mungkin dominan. Akap kalah mungkin keras. Untuk keputusan yang sudah diambil oleh Modramen, tugas seku mengkawal. Bagaimana pikiran dua ya. Karena keputusan tapi itu jalan. Iya. Kadang-kala ada sedikit terpancing Ibaseda. Iya. Aku pentoto Tuhan. Ajari aku. Gelah aku baca lebih matang. Banyak mendengar. Itu yang paling penting. Kurangi lebih banyak berbicara. Lebih banyak mendengar. Jadi dia harus dilakukan. Itu dikecapkan. Luar biasa. Terima kasih atas kejujuran aku. Jujur kamu, dan memang aku juga mendengar seperti itu. Kadang-kadang cara berkomunikasi itu menyentak pendeta-pendeta Buddha kita katanya. Ya, dan kamu akui itu, wah luar biasa. Tapi dengan aku penutup, senyum-senyum ku dah himpal tak ketume. Kam kaya masukkan duman man selina ku himpalku. Senyum-senyum ku dah kam ngerana dari selina ku. Kam gua kini dah tu. Artinya bagaimana? Kami dah tu sada kelemahan selina ku si harus diperbaiki dah. Kunai pagi ia jadi ketua Modramen. Apakah seri rasi katakan andai bahwa komunikasinya kadang-kadang terlalu tegas karena memang prinsipnya seorang sekum itu harus mengawal keputusan sidang itu, atau lihat ngakap dulu. Terus terang kalah. Ya. Aku kuidah kelemahan itu malah itu adalah kesempatan. Oke. Iya. Pamannya Silih, dia adalah sangat agresif. Ini yang dibutuhkan sekarang sebenarnya. Iya. Oke. Kalau lambat-lambat, itu udah pengalaman kita. Ya. Periode-periode yang lalu, kalau lambat-lambat,
memang labu ribut, tapi jai lalap bagi. Kai pila ulit. Jai dengan memang lah ribut. Kalau tidak agresif itu tidak mungkin. Membuat satu perubahan itu harus ada tantangan. Betul. Itu betul. Jadi aku kuidah adina pengalamannya. Saya pun coba ngasuh. Iya. Benar. Dan dia cepat itu. Benar. Iya. Adik ketua mereka almarhum Arabkan. Stres. Karena ia adalah terlampau terbawa pikiran, terbawa perasaan. Jadi itu. Jadi aku sekuidah bagi. Iya. Justru memang, itu dibutuhkan ya kecepatan itu. Kalau terlampau agresif, terlampau apa? Zaman kita ini harus begitu. Iya, bagus. MF sekuidah pal. Oke. Aku itu dari hatiku itu. Iya, dari hati ya. Kecepatan itu labo gelarna gelah entah begila labu bege. Edi, memang di sini memang Gundari berkata tandai bahwa yang membedakan kita itu kecepatan. Jadi di senina kue, memang tetap cepat memang iya di dalam apa? Memang bagi orang yang terbiasa lambat, agaknya terlalu makin buru-buru. Tapi bagi orang yang terbiasa cepat, itu suka sekali dengan gaya seperti itu. Oke, jadi dua informasi si peseh, sada gaya komunikasi, sada soal agresivitas naik, waktu ekari jadi proses, jadi wilayah pengembangan ke depan lah selina kuenda. Karena kita juga harus percaya bahwa tidak ada orang yang tidak berubah. Paulus sendiri pada awalnya sangat mengejar-ngejar orang Kristen itu, bahkan Stefanus di depan mata dia dilempari sampai mati, sampai meninggal. Tapi begitu Tuhan Yesus memutarkannya, begitu Tuhan Yesus menangkapnya, jadilah Paulus menjadi seorang yang sangat luar biasa. Jadi kuakap kita tetap harus percaya bahwa siapapun dia, itu kalau Tuhan menginginkan dan merubahnya, maka dia bisa berubah. Si terakhir kalau selinakur sipalku, kai hibawendu, mankerina peserta sidang sinode tandai. Jadi tolong kau berbicara laban aku, tapi peserta sidang sinodeta, kam lebih sedina, emang kari impalku ketum, ras kalian kari dua penutup basi balku ketum. Himbau dulu kalian peserta sidang, baik kelasis runggun, gelah, ya bagi harapan tandai, gelah baci terjadi proses persidangan si Mekuli si Menjile, tentu himbau dulu bagi sekali nari, ada semangat untuk menyambut sidang sinode, tapi yakin kita akan lebih bagus. Silakan Selinaku, kamu lebih ya. Iya, aku lebih ini nasi deh, kamu kari. Ya, bujur Selina. Jadi banta krina lawan perpulungan GBKP, rekutkan agenda gerejanta tanggal 10.5 10 April 2021. Dilakukan sidang majelis sinode pe-36 kan. Sekaligus perayaan HUT GBKP 131 tahun. Mindokel kami, gelah krina enda sibaba ibas totonta. Baik Toto secara pribadi, di tengah-tengah keluarga, ibadah keluarga, bagai ibas gerejanta, adilit ibas PJJ melalui apakah lead jumpa secara gestro system atau sibaba ibas toto. Sebab situasi sidang majelis sinode tahun eda berbeda lah bagi biasana. Ulah krina banci erdalan alumekuli. Si peduakan ngarap ke kami mankrina peserta sidang majelis sinode. Arkiteken eda hal simbaru. Mari si persiapkan dirita. Baik peralatan teknologi si pakai kita.
gelabanci sikap krina alu behuli. Tapi si paling utama, kude kencakam karim pulung iba sada titik, tetap patuhi protokol kesehatan. Ya, ya. Ulah buka masker, pakai tetap masker. Adi jumpa kabras temandu, adi ijeli temandu, tetap pakai masker. Termasuk ibas kam kari kude kenca berbicara, tetaplah pakai masker ibas enda. Sebab sistem majelis sinode taeda kari, persidangan taeda menjadi contoh teladan man gereja-gereja, man teman-teman sideban. GBKP sudah melakukan sidang majelis sinode secara virtual dengan prokes kesehatan yang baik. Si petelukan. Memang ibas sidang majelis sinode eda akan dipilih modramen GBKP periode 2020-2025. Si baba ibas totonta. Perbedaan pilihan tak biasa. Pindo penampat man kesah si badia singajari kita. Gla ICPKRI modramen GBKP si terpilih adalah orang-orang yang benar memang menjalankan apa yang sudah diputuskan oleh keputusan-keputusan gereja anta dan juga dengan memajukan GBKP EDA. Karena modramen GBKP si terpilih kari adalah satu tim. Alu bagai modramen terpilih kari banci bekerja secara optimal dan maksimal. Adi engkau terpilih ia ibaseda. Endam pengharapan kami man banta krina, maka naras-ras kita toto mulai kedua nari. Sekali pelaksanaan sidang majelis sinode, sibanlah totonta secara pribadi bagai pesyapaat dalam pelaksanaan sidang majelis sinode enda alu-bahuli. Bagai usus naman panitia sidang majelis sinode, kami ngatakan bujur, teh kami ugakan berjuang untuk nikapkan sidang majelis sinode enda gelah terbaik ilakukan du. Dengan cara si baru, teh kami pengorbanan. Naik panitia jumlahnya lebih kurang hampir 200. Eda mungkin kamlabo kari ikut secara fisik ibas sidang majelis sinode. Tapi ibas totondu, ibas kampe enggo ikut buat bagin. Krina eda persembahan du, lako mempermuliakan Tuhan. Labo harus kita pulung krina secara fisik. Sebab krina kita eda dalam situasi protokol kesehatan. Kesehatan tak si paling utama. Si manjaganta. Tuhanlah si masuk GBKP. Sebab Tuhan simpuna gereja eda. Kita eda suruh-suruhan nakap ngenca. Dahikan dahinna singgo yang pekenaman banta. Terpuji gelar Tuhan arah gerejana GBKP. Bujur Sudinaku sekum. Emang kaman bandu impalku ketumta ada cukup lengkap mereka si harapkan sekumta. Jakap du perlu tambahi di impalku. Terakhir kali kami pimpin pertonton terakhir. Silakan impalku. Ya, teman-temanku Krina, peserta sidang majelis sinode, baik sebagai utusan, baik sebagai konsultan, BGP undangan, ya, si pertama kelebih sehat-sehat kita Krina. Si kedua kan kita si pemenana kita memakai persidangan secara virtual. Tentu lah gampang kita beradaptasi. Mungkin kelemahan-kelemahan janganlah bagi biasa. Tapi olakal mengurangi semangat, mengurangi gegeh ta guna melayani Tuhan bagi menjalankan keputusan-keputusan sidang majelis sinodenta. Bagi teman-temanku Krinana, olakal kita lupa retoto kita Krina baik secara pribadi, baik secara runggun, gelah sinodenta enda, tuhu sukses, baba kemuliaan manggelar Tuhan, bagi baba kemalaman ate, man banta Krina umat Kristen
secara umum BGP khususnya umat GBKP. Di bata si masu-masu kita kerinana. Bujur ras menjuah-juah. Bujur impalku, bujur senidaku. Maka terakhir impalku, tolong babandu tutup du percakapan tenda. Ibas pertutun gelah arah percakapan tenda. Ku channel YouTube kari, ku sebarkan ku kita kerina gelah eda jadi sada persiapan untuk menyongsong sidang Modra Mentah gelah sukses kesinambungan kepemimpinan bas gereja tapi baci tetap si lakukan secara muhuli. Silahkan impalku. Oke, mari toto kita. Tuhan di bata Bapa kami si Mada kuasa. Kuasa Tuhan ngajari kami. Kami enda serayandu pandeta ras pertua kami. Ibas percakapan-percakapan kami, surah-surah kami, gelah GBKP ke depan enda. Banci tuhu-tuhu guna kemuliaan gelar Tuhan. BGP Krina, kami anak-anak ndu, khususnya pertua kami, pertua Analgin Ginting. Gelah terbeluh ia guna men-setting percakapan kami. Gelah banci enda membangun kini teken. BGP membangun pengalaman kerina teman-teman kami. Si megi, si ngidah, ibas perjumpaan kami enda. Tuhan di bata, kamca pengarapan kami, si tetap ngaturkan perdalanan gereja Tuhan GBKP. Lalit gegeh kami, lalit kengasupan kami. Adilakin kuasa kesaksi badia, tetap erkuasa ibas kami kerina serayan-serayan Tuhan. Endam proton kami, anak ndu Bapa, ertoto kami, ibas gelar Tuhan Yesus. Amin. Amin. Di bagai bujur melalai impalku, ketum kami, bagai pesenin aku, sekum kami, tetap kam sehat-sehat impalku duana, rasenin aku. Oke. Iya, aku dilenda baci si songsong dengan semangat si baru, tubuh si baru, tetap kita sehat. Bujur ras menjuah-juah kita kerina. Oke. Oke, senilah. Ya. Oke.